Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi di sosiologi perkotaan, yaitu kita membahas terkait dengan teori ruang. Pertama, perkembangan teori ruang dalam kurun waktu 3 dekade terakhir di abad ke-20, karena dekade itu 10 tahunan, berarti 3 dekade terakhir di abad ke-20 yaitu sekitar tahun 1970-an, yaitu berfokus pada produksi ruang sosial. Produksi ruang yang dilihat dari aspek sosial. Katakan bisa dibilang ruang dilihat secara sosiologis seperti itu. Nah, disebutkan oleh teoritisi ruang itu, yaitu Henri Lefebvre, dalam karya aslinya La Production de l'Espace. Nah, ini dalam bahasa Prancis, semoga saja demikian ya pelafalannya. Nah, itu pada tahun 1974. Nah, dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris, The Production of Space. Nah, itu pada tahun 1991. Teori utamanya The Production of Public Space ini yaitu manusia memiliki kehendak untuk memproduksi ruangnya. Manusia sebagai makhluk sosial mampu memproduksi kehidupannya. Dengan kesadaran yang dimilikinya sebagai makhluk sosial, manusia membentuk dunianya sendiri ataupun konsepsi ruang sosial. Dan produksi ruang tidak terlepas dari hubungan ruang dengan aktivitasnya. Di sini teori dasar atau teori utama dari Lefebvre. Nah, yang kedua kita lihat aspek historisnya. Secara historis, perkembangan kajian ruang yang dianalisis secara sosial yaitu bermulanya sekitar tahun 1950 sampai dengan 1960. Ketika kajian ruang secara geometris itu terkikis di rentan waktu di sekitaran tahun 50-an sampai 60-an dimulai terkikisnya kajian ruang secara geometris. Nah, itu melalui apa yang disebut dengan revolusi spasial di bidang geografi. Nah, yang kemudian lanjutnya dikembangkan pada pertengahan abad ke-20, yaitu tahun 1970-an. Ya, mulai berfokus kepada apa yang disebut dengan Lefebvre, The Production of Space. Nah, ini menarik nih. Mulai pada tahun 1970-an dikaji secara sosial seperti itu. Nah, teori spasial yang dikembangkan pada akhir abad ke-20 telah menjadi alat yang berguna untuk menganalisis dan mengkarakterisasi perubahan level mikro lingkungan perkotaan. Entah mempelajari pasar terbuka, trotoar, lorong, kamar mandi, atau ruang retail yang bergengsi. Hal ini seperti yang dilakukan ilmuwan teori spasial yang dikembangkan oleh, katakan ya, mbahnya itu dari Henri Lefebvre, David Harvey. Ya, beliau ini, Pak Harvey ini masih hidup. Selanjutnya Dolores Hayden dan Edward Soja yang menembus area sejarah kota yang baru lahir ini. Dalam 2 dekade terakhir abad ke-20 memang para ahli teori seperti Harvey tadi, Soja dan Hayden ini yang menguraikan kembali pemikiran ataupun gagasan dari Lefebvre yang menemukan kembali studi perkotaan dengan menggunakan analisis ruang spasial. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam konteks kekinian, kami juga memang sempat melakukan riset terkait dengan kajian ruang spasial ini. Sempat juga berkesempatan berkorespondensi dengan koleganya David Harvey yang cukup banyak mendiskusikan terkait dengan keterlibatan aktor di dalam produksi ruang spasial. Kami berargumen bahwa berbicara aktor yang memproduksi ruang tidak terlepas dari aspek kolaborasi dari 3 aktor yang memproduksi ruang, ataupun disebutnya dengan triple helix. Memang perlu menjadi catatan kolaborasi yang terjadi ketiga aktor tersebut
harus menitik beratkan kepada produksi ruang aktor masyarakat yang menjadi tujuan terpenting dalam membangun ruang kota, yaitu ruang aktor masyarakat yang menjadi kepentingan utama di atas kepentingan aktor lainnya. Aktor lainnya tentu kan dalam triple helix, yaitu aktor privat dan aktor negara. Nah, kemudian bahwa keadilan ruang tercipta ketika produksi ruang masyarakat terlindungi dari kepentingan-kepentingan materi aktor private dan kepentingan politik aktor pemerintah yang dominan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwa kepentingan-kepentingan aktor privat dalam aspek finance dan juga aktor pemerintah dalam aspek politik itu yang dominan. Aktor produksi ruang aktor masyarakat itu harus terlindungi dari dominasi kedua aktor tadi. Bukan artinya tidak, tentu aktor private dalam aspek B2B, business to business, seperti itu katakan, tentu ada kepentingan materi di belakangnya. Dan juga aktor pemerintah tidak terlepas dari akumulasi politik untuk katakan partai politiknya ataupun untuk kepentingan di masa jabatan kemudian. Namun kepentingan-kepentingan ini jangan artinya harus terlepas dari dominasi kepentingan ini. Dalam produksi ruang di perkotaan, produksi ruang aktor masyarakat yang menjadi kepentingan utama di atas kepentingan aktor-aktor tadi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam CIC.